Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sulteng. Kembali kami hadir dalam mengantarkan review akhir pekan dengan judul memperingati Sumpah Pemuda dari Spirit Maulid Nabi Muhammad. Perjalanan panjang bangsa Indonesia, dan saat ini kita berada pada suasana yang semakin membanggakan bagi kita semua. Peringatan Nabi besar Muhammad SAW dan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 29 Oktober 2020 untuk Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan tanggal 28 Oktober 2020 untuk peringatan Hari Sumpah Pemuda merupakan dua momentum yang terus beririsan, memberikan spirit perjuangan, baik ketika Nabi Muhammad melakukan syiar Islam maupun para pemuda memperjuangkan bangsanya dari keterbelengguan kaum penjajah kala itu. Pada saat memperingati 5 tahun Yong Sumatranen Bon pada tahun 1921, Muhammad Yamin menerbitkan sebuah buku kumpulan sajak yang berjudul Tanah Air. Sajak itu masih menimbulkan beda tafsir dan tingkat penerimaan karena ruang lingkup dari apa yang dimaksud tanah air belum mencerminkan nilai universal, melainkan masih bersifat lokal kedaerahan. Apa yang dimaksud tanah air oleh Yamin saat itu adalah Andalas di Pulau Sumatera, belum termasuk Indonesia. Dalam masa 6 tahun, tumbuh berbagai kesadaran baru di kalangan pemuda karena musuh yang dihadapi mereka sudah sama, yaitu Belanda sebagai penjajah yang kejam. Kesadaran itulah yang menyebabkan mereka berusaha menggalang persatuan dalam sebuah kesadaran baru. Pada tahun 1926 diselenggarakan Kongres Indonesia Muda yang pertama. Bahkan pada tahun itu pun kesadaran itu belum cukup untuk melahirkan sebuah sumpah pemuda. Tarikan kepentingan masing-masing pemuda masih sulit dihilangkan. Pada tahun 1928, Muhammad Yamin menerbitkan sebuah kumpulan sajak yang baru berjudul Indonesia, Tumpah Darahku. Itu menunjukkan perubahan kesadaran para pemuda. Ketika Kongres Indonesia Muda kedua yang diselenggarakan pada 1928, bahasa Melayu sudah lama menjadi bahasa pergaulan yang dipakai secara luas di seluruh kepulauan Nusantara. Namun, saat itu kedudukan bahasa Melayu belum kuat. Sebagian ahli Belanda menganjurkan agar bahasa Belanda menjadi bahasa resmi di seluruh Indonesia atau dipakai seluruh penduduk Bumi Putra. Namun, ada juga ahli Belanda yang menganggap bahasa Belanda begitu tinggi sehingga tidak pantas dipakai oleh kaum inlander atau Indonesia. Kecongkakan Belanda memang masih sangat terasa, sebab walaupun bangsa ini dijajah 3,5 abad, namun mereka tidak ingin bangsa jajahannya menggunakan bahasanya. Bagi kita ini tentu besar hikmahnya, sebab dengan kondisi seperti itu, akhirnya bahasa Belanda lenyap dengan sendirinya seiring dengan sudah hilangnya generasi yang merasakan kekejaman penjajah di bumi Indonesia. Sadar akan adanya perbedaan yang tajam, maka pemerintah kolonial Belanda tidak segera sampai pada kebijakan untuk menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi satu-satunya yang akan dijadikan bahasa resmi di tanah air. Hal berbeda adalah Prancis dan Inggris yang mewajibkan bahasanya diterapkan di daerah jajahannya. Namun, kebijakan Belanda justru membuat bahasa Melayu memiliki kesempatan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dalam Kongres Pemuda kedua, akhirnya melahirkan sebuah deklarasi yang dikenang hingga saat ini. Dalam banyak catatan sejarah disebutkan, tokoh yang paling berjasa
dalam merumuskan deklarasi itu adalah Muhammad Yamin. Saat kongres berlangsung, dia menuliskan gagasan Sumpah Pemuda dalam sebuah kertas yang disodorkan kepada Sugondo Joyo Puspito yang saat itu menjabat ketua kongres. Perjuangan panjang kini sudah berada pada tahun ke-92. Sudah saatnya pemuda dan pemudi bangsa Indonesia untuk terus berkarya, membangun bangsanya, mengisi kemerdekaan, memajukan kesejahteraan rakyat, dan terus memperjuangkan nilai dan hakikat keadilan sebagai bagian penting dalam perjuangan para pemuda-pemudi yang dicetuskan dalam Kongres 2 demi kemerdekaan Indonesia yang sama-sama kita cintai. Sama dengan apa yang diteladankan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di saat menegakkan kebenaran hakikat pada zamannya. Para pemuda yang memiliki jasa besar memang kini telah tiada, tetapi tak ada catatan yang mengingkari bahwa di tangan mereka lah hingga akhirnya kita bisa sampai pada kemerdekaan yang tidak terlepas dari ikrar pemuda dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Apa yang diperjuangkan oleh pemuda dan pemudi Indonesia yang diikrarkan tahun 1928 adalah sebuah tekad besar sama dengan perjuangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat ini dirasakan nuansanya di saat hari kelahiran Nabi yang diperingati oleh umat Islam di seluruh dunia. Perjuangan pemuda juga sangat diwarnai dengan keteladanan yang pernah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan syiar Islam pada masanya. Lahirnya Sumpah Pemuda dan lahirnya Nabi Muhammad adalah irisan perjuangan dalam mewujudkan nilai dan kebajikan bagi bangsa Indonesia dan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Pemuda Indonesia berjuang untuk bangsanya, dan Nabi Muhammad lahir untuk berjuang demi umatnya. Di dalam berjuang dan masih mempertahankan sifat-sifat kedaerahan dan menonjolkan etnis, jelas tidak mungkin dapat meraih apa yang diperjuangkan. Karena itu, kebersamaan, bersatu padu di dalam menggapai cita-cita, terutama kemerdekaan Republik Indonesia. Para pemuda kala itu secara berangsur menyadari bahwa mengedepankan sifat kedaerahan jelas tidak mungkin kita bisa menghadapi kaum penjajah yang sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Karena itulah Sumpah Pemuda yang dicetuskan dalam Kongres kedua tahun 1928 adalah momen yang sangat membanggakan bagi kita semua, terutama pemuda dan pemudi Indonesia. Akhirnya, kita tetap harus berdoa sembari berjuang di dalam mengisi kemerdekaan. Apa yang diperjuangkan oleh pemuda dengan mengambil spirit lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita percaya bahwa bangsa ini akan maju dengan semangat keagamaan dan semangat perjuangan para pemuda dan pemudi Indonesia 92 tahun yang silam. Insya Allah kita akan menjadi bangsa yang besar, selalu mengedepankan akhlak yang baik, meneladani apa yang dipertunjukkan dan diperlihatkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perjuangan pemuda dan pemudi Indonesia terus kita gelorakan, sekalipun mereka sudah tidak ada. Nabi Muhammad telah mendahului kita. Pemuda dan pemudi yang berjuang juga kala itu juga telah mendahului kita. Bangsa kita akan terus maju sesuai dengan harapan kita semua. Demikian review akhir pekan.